nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, para alim ulama, para guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang ulun muliakan Al-Habib Husain Al-Haddad, dan seluruh para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat pecinta Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di rumah saudara kita Haji Mohyar sekeluarga. Kita doakan beliau semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur, disihatkan badan, diluaskan rezeki, dan dikabulkan seluruh hajat-hajat mereka semua, amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan tanpa batas kepada junjungan kita, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di siang hari ini kita memasuki daripada bulan suci, yaitu bulan Rabiul Awal. Karena di bulan Rabiul Awal ini baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kira yang berdatang tahu aja sudah ya Allah dulu lah. Rasulullah lahir pada hari Senin. Tahu sudah ya Allah. Begitu bilang pada tahun gajah, tahun sudah ya Allah. Tuntung aja pihak aja ya Allah. Bib, alhamdulillah Habibnya ya Allah. Ini Habib ini sidin orang Bunduso ya Bib. Ya, alhamdulillah sidin istiqamah jadi pakunya di kandangan sidin. Kita doakan sidin dan panjang umur. Intinya di kampung tuh ada anak cucu Rasulullah, ada habaib. Insya Allah bala-bala tuh kadang-kadang turun. Apalagi corona ya Allah. Jadi bila ada corona dustai orang warak. Pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada hari Senin, di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, fahtazal arasu taraba wastibsara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadazzatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berguncang aras berguncang menyambut gembira karena lahir sosok Nabi mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara, bertambah-tambah kursi kerajaan Allah Subhanahu wa taala, bertambah haibah, bertambah wibawa. Kenapa? Ini satu sosok insan mulia yaitu Nabi kita hendak dilahirkan. Bahkan di Makkah itu di Makkah itu Ka'bah aja berguncang, bergoyang. Bukan hanya api sembahan orang Majusi aja yang padam ya Allah, Ka'bah itu bergoyang gembira. Para malaikat, para bidadari berhias. Kenapa? Ini Nabi kita hendak lahir ke muka bumi. Jadi kalau kita orang yang beriman, umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada cinta lawan Rasulullah, kada gembira lawan kelahiran Rasulullah, tuh orang tuh kada mengenal akan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bidadari berhias di surga, para malaikat bergemuruh. Kenapa? Karena di atas langit penuh dengan cahaya. Bergemuruh apa? Membaca istighfar, subhanallah, tasbih, subhanallah, walhamdulillah, tahmid, tahlil, pujian karena kelahiran junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi seandainya kadada Rasulullah ini, kita ini kadada guru. Biar nang harap nang kaya apa kita nih, biar tinggi nang kaya apa pangkat, biar sugih nang kaya apa, amunnya kadada Rasulullah kita ini kadada. Kenapa? Karena alam semesta ini Allah Ta'ala ciptakan laulaka ya Muhammad lamma halaktul aflak. Seandainya bukan karena Nabi kita Rasulullah SAW, karena Allah Ta'ala ciptakan surga, karena Allah Ta'ala ciptakan neraka. Jangankan alam semesta, apapun yang ada di dalam dunia, baik yang di alam nyata maupun yang di alam gaib, kadada itu adanya karena berkat nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkat Rasulullah kita ini kawan berkumpul hari ini nah, memperingati Maulid Rasulullah ini berkat Rasulullah. Nah kayak apa aja orangnya, hebat kah, mulia kah, alim kah, sugih kah, tinggi kah pangkatnya, kadada kita nih nang harap adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nang alim, paling alim Rasulullah, nang paling sugih Rasulullah, magurunya. Maka nang membantu Rasulullah Siti Khadijah nang berdakwah menjabarkan agama Islam. Rasulullah itu kada hendak buai. Seandainya Rasulullah itu hendak gunung Uhud nang ada di Makkah tuh nah, ditawari oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, seandainya gunung Uhud itu nah aku ciptakan, diubah Allah Ta'ala yang menciptakan, diubah menjadi emas, hendaklah pihak wahai Rasulullah. Ujar Rasulullah, aku kan hendak. Namun kita cobakan ya Allah, ditawari emas, namun kada barabut ya Allah. Jangankan emas gue jadi jair RO di Jakarta aja abut ya Allah. Demo lah, rusuh lah. Asik berdemo kada tak baca lagi salawat ya Allah. Padahal bulan Maulid ini kita disuruh memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu bujur aja Siti Khadijah itu nang membantu Sayyidina Abu Bakar ja'a ila Rasul bijami'i malih. Sayyidina Abu Bakar datang lawan Rasulullah, berataan hartanya diujuk lawan Rasulullah supaya apa? Supaya Islam jaya. Siti Khadijah hartanya habis dikorbankan untuk apa? Untuk Rasulullah. Padahal yang paling sugih yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekayaan Abdurrahman bin Auf tuh Pak, kan ada apa-apanya. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ini berkat mencintai Rasulullah, berkat belajar lawan Rasulullah, berkat membantu dakwah Rasulullah, disugihakan Allah Ta'ala sampai ke mati. Nah, jadi kita amun hendak sugih, amun hendak sukses ya Allah, jangan datang ke tabib ini nah, muliakan kelahiran Rasulullah, undang Habib, undang Tuan Guru ya Allah, bersalawatan kita. Nang pertama napa kita dapat syafaat Rasulullah, nang kedua kita menggembirakan hati Rasulullah. Jadi dunia ini menyarah di tangan orang-orang wali, di tangan orang-orang saleh. Ini kayak apa hendak dunia datang, apa hendak nyaman hidup, hendak berkah ya Allah, jauh daripada Rasulullah. Jadi seandainya kadada Rasulullah, alam semesta ini kadada Allah Ta'ala ciptakan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala zayyana as-samaa bil kawakib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi akan langit bil kawakib dengan bintang. Wa zayyana al-malaikata bi Jibril, dan Allah Ta'ala menghiasi seluruh malaikat itu dengan adanya malaikat Jibril. Wa zayyana al-jannata bi huri wal qusur, dan Allah Ta'ala menghiasi surga itu dengan bidadari, dengan perhiasan mahligai yang ada di dalamnya. Wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala menghiasi para nabi, Allah Ta'ala menghiasi para rasul itu dengan adanya wujudnya dilahirkan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para nabi-nabi yang lainnya itu dimuliakan Allah. Lalu dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi yang lainnya, Nabi Adam kah, Nabi Ibrahim kah, Nabi Nuh kah, Nabi Ismail kah, Nabi Isa kah, siapapun tumatan nabi, berapa puluh ribu nabi ya Allah.
itu dimuliakan sebab Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung kita bersihan Nabi Muhammad ya Allah. Nang menggendang lawan umatnya, nang sayang lawan umatnya. Jadi Allah Ta'ala menghiasi para nabi-nabi dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadun jikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana amana wasi'at karami, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana amana wasi'at karami. Jadi Rasulullah itu harus kita cintai, harus kita banyaki membaca salawat. Mumpung kita membaca salawat, tapi hati harus ingat lawan Rasulullah. Bila kita bersalaman lawan Habib nih, nah Habib ini sehikungan bukti dalil adanya Rasulullah. Bila kita bersalaman lawan Habib, dia baru sekumpul menyatakan di dalam hati, di dalam batin seakan-akan mencium wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun bahari hadam, bahada mau nubuan habaib nih bipai, susuruhan nubuan hadam, susuruhan nubuan Habib bahari. Nah sampai wahai ini tetap aja ya Allah. Kenapa? Ini orang mulia, anak cucu Rasulnya orang mulia, buan Habib ini orang-orang saleh, orang yang bersambung darah dagingnya lawan Rasulullah. Jadi beruntung ya ulang tadi bila ada di kampung ada habaib ataupun saripah. Jadi Rasulullah SAW ini nah harus kita idolakan. Jangan happy aja siang malam gurulah. Anak sembahyang happy, bangun guring happy, hendak kawisi happy, nggak lagi hendak happy terus ya Allah. Silakan happy, cuma jangan kada ingat lawan Rasulullah. Ya Allah, gunakan HP untuk apa? Menunjang dakwah Rasulullah. Kayak pacarnya gurunya. Pasang kamera dibuat di YouTube ya Allah. Ceramah guru siapa, Habib siapa ya Allah. Nah, jangan lupa sharekan, like and share ya Allah. Tontonakan. Karena lamun guru, nah pangarannya Dayo Karyatur. Berdakwah apa? Berdakwah lewat HP kan apa juga ini. Sinanya Dayo Karyatur. Jangan lupa disubrit ya Allah. Ini tekan loncengnya ya Allah. Jangan ketinggalan biplah. Menang wayah ini juga ya Allah. Insyaallah kan ada berkahnya. Kita doakan nang mana nang menonton di live streaming kayak lah nang hadir kita doakan mudahan sugihan beratahan, mudahan berkah beratahan ya Allah, berkat memperingati Maulid Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala menghiasi para nabi-nabi itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adam itu hurufnya 3 huruf, alif, dal, lawan mim ya Allah. Itu huruf Arab, amun huruf isdinya A, di, Aim, Adam ya Allah. Adam itu sebetulnya artinya kayak ini. Kenapa Adam itu jadi dimuliakan Allah Ta'ala? Nabi Adam tuh jadi dimuliakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam tubuh Nabi Adam mengandung nur Rasulullah. Lalu para malaikat berataan disuruh sujud kepada Nabi Allah Adam. Usjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sabarataan para malaikat, para nabi disuruh sujud lawan Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena di dalam tubuh Nabi Adam itu mengandung nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengandung roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada jahilnya sujud lawan Nabi Allah Adam, tetapi pada hakikatnya itu adalah sujud kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adam itu artinya alifnya itu anak, dalnya itu dalil, mim itu Muhammad. Aku ini Nabi Allah Adam adalah dalil daripada ada nabinya, nabi kita, nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si iblis ini kadang mengerti. Ujar si iblis, aku lebih mulia daripada ikam dan aku lebih mulia damai daripada ikam. Kenapa? Aku diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada api, sedangkan ikam dan
diciptakan daripada tanah. Harat api, hujan iblis pada tanah, padahal tanah kah, api kah, air kah, angin kah, itu sumbernya datang daripada nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, jadi kita itu untung benar. Pokoknya bilanya bulan Maulid, guru genali acaranya ya Allah, dan sakampungan, tinggi. Biar kan bisa bawa makanan ya Allah, ini katupang gitu ya Allah makanannya. Sama juga gue ya. Jadi Nabi Adam itu dalil adanya Rasulullah, bukti adanya Rasulullah. Nah, Nabi Ibrahim bang atau Nabi Nuh bang, kenapa jadi diselamatkan daripada banjir? Kenapa? Karena Nabi Nuh itu mengandung sulbi Rasulullah. Dengan adanya di sulbi Nabi Allah Nuh, ada Nur Rasulullah SAW, lalu diselamatkan daripada tumpahan banjir, badai yang melanda itu nah. Nah, oleh karena itu kita bersyukur dengan adanya wujud Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa zayyana al-ayyama biyawmil jum'ah, dan menghiasi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hari itu hari Jumat yang paling abdal. Nah, jadi kalau hari Jumat itu jangan tulak begawi ya Allah. Enggak, bulan Jumat itu jangan memikirkan begawi, beribadah aja. Beribadah sembahyang Jumat, jangan nang sapa rapat lagi jam 12 aja masuk ke masjid ya Allah. Timbal hendak masjid ke masjid pulang aku kali ibadah gue kenapa aja sembahyang bakali. Nah, padahal di antara saf-saf yang kosong di situ iblis tadi ada masuk, syaitan tadi masuk. Nah, bila ada iblis masuk di situ, syaitan masuk, otomatis ia mengganggu orang yang sembahyang. Ini akalan buat orang-orang kafir nih ya Allah, buat PKI Yahudi macam-macam ya Allah. Nah, kita itu jangan terpengaruh. Insya Allah orang yang sembahyang beribadah hari Jumat kada akan kena penyakit corona. Kenapa? Sudah mandi guru lah. Mandi belum apa? Baudu pulang ya Allah. Baudu pulang minyak haram. Masa orang hendak menghadap Allah Taala? Orang yang hendak menghadap Allah Taala karena corona kada mungkin ya Allah. Nah, jadi pian jangan khawatir, masker ya Allah pacul aja dulu. Mikir masker kan orang yang bermasker tuh orang yang sakit. Namun orang yang sigil kayak kita nih kada bermaskeran kada apa-apa. Nggih. Bila hendak bertemu dengan polisi kan pakai masker. Kalau orang kayak dia ya Allah, kamu di sini jangan bermasker dulu. Ini kan apa? Memuji Rasulullah. Sama di wadah kami itu hari Jumat imamnya bermasker. Sembahyang imam padahal bermasker itu makruh. Kada boleh bermasker pas membaca Fatihah kada jelas ya Allah. Nah, sedangkan Fatihah wajib ya Allah. Nah, jual masker dulu ya Allah, buat dalam kantong bila hendak kajian jangan pakai ya Allah. Nah, itu diakali ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa pian kah? Ben. Lagi lah. Ayo. Amun hendak panjang ceramahnya undang kayaknya bulan Rajab ya Allah. Iya, khusus ceramah. Amin. Mudah-mudahan sugi perintah ya Allah kalau undangnya. Wa zayyana layali bi lailatul qadri, dan Allah Taala menghiasi malam-malam itu dengan malam Lailatul Qadar, nang malam nang mulia. Hari Jumat hari nang mulia, malam Lailatul Qadar malam nang mulia. Orang beribadah sekali samalaman itu sama berapa ribu tahun ya Allah. Nah, jangan guring malam Lailatul Qadar, guring orang Bandung di ya Allah. Di mana? Di pos kami kurang ibadah, jompot Al-Quran, baca Al-Quran, jompot tasbih, baca tasbih ya Allah. Bila tasbih kada ada pantel susu bini ya Allah. Ini jagoan sari semalam ya Allah bro. Nah, artinya apa? Dihidupkan malam-malam yang mulia hari Jumat ya Allah. Sembahyang tadi jangan padudian. Bila padudian datang ke masjid ya Allah, ya nang dapat kita burung puyuh. Bila nang awal datang itu apa? Untah ya Allah. Jadi ada kisah dulu lah. Ini anak tuan guru anak kawin, kada kawin lagi. Padahal tuan guru ini biasanya ngecek minta baju lawan sini memberi ya Allah. Orang kawinan sudah anak tuan guru ini orang kadua nih memarahi. Kenapa jadi kadua nih? Biasanya anak tuan guru ini ngalihkan urusannya ya Allah. Suruh orang baca nang apa-apa, tadi bisa ya Allah. Lalu bepandir tuan guru nih awak nang bini berpengalaman bepandir. Mudahan ya ada anak kita aja ada orang beparah
Malah aja anak kita ini sudah umur 18 tahun belum kawin juga. Rupanya di bawah rumahan ini ada maling. Di bawah rumahan ini ada maling. Malingnya anak pancuntan. Mandang tuan guru awan yang dulu kibini berpandir. Rupanya tuan guru ini malam kurang tuan guru ya Allah. Malam ini kan ada mau guingnya baca Quran sampai yang tahajud ya Allah. Baca tasbih, baca dalail ya Allah, baca burda, hafsih, ba'apal. Lalu si maling ini kada gini penyuntan. Kenapa? Tuan rumah. Kada guling kita bangun ya Allah. Namun tuan rumah nang bangun, pada masuk ya Allah. Ujar tuan guru, udah karena ada nang bapala. Aku barang aja kada orang sugih, kada bapak juga binanto, kada peribahasanya kada orang alim. Misalkan aku nih guru, anakku kada kawin dengan guru, kada bapak. Yang penting baik bertanggung jawab ya Allah. Oh sekalinya mendengar mereka itu malingnya kesempatan dia maling ini. Barang pada hari Jumat sembahyang. Oke, jam 10 kan duluannya pula maling nih. Bulik pulang orang sudah tontong membaca ilahi lastolir firdaus tontong sudah ya Allah. Orang majulah tontong berdatang guru tadi dah nang tuan guru tadi dah dilatinya ke belakang. Sini kan imam. Habisan sudah nih tak 3 saya hitung lagi. Nah bisa nih dicocok ya menjadi minantoko. Padahal maling tadi bisa dia ya Allah. Tolak panjungsungnya, bulik pandudirnya. Bila nyalaro di hadapan rumah tuan guru, jumputnya papan di toko awal pasapan saja deh, dilipatnya puntalnya kayak ini nah puntalnya kayak ini, lalu bisa bertunduk ha. Nah kada bertahan lagi aja tuan guru nih to kena calon minang toko nih bibay ngerti ya lebih bahasa bajar bib. Alhamdulillah mengerti ya Allah, dia mau sidin mengerti nyaman ya Allah, paham ya Allah. Samingguan nih maling akali tuan guru nih. Han ada janji saja tuan guru dia kali maling ya Allah. Ini berarti pintar juga maling ini. Sekalinya bepara langsung diterima oleh tuan guru tadi. Kenapa? Aku yakin jangan guru tadi minanto tadi nyata orang baik. Kenapa aja? Hari Jumat tadi yang melihatnya pandudirnya bulik tolak pendahuluannya, bulik pandudirnya bayar dikawinakan pipai. Pas benarnya dan tuan guru ini aku hanya babinanto tontong malam pertama ya Allah, dapatnya sudah sarodi ya Allah. Ini bayi hendak sembahyang subuh suruh hai minanto tadi jadi imam. Ujar nang guru nih ikam main kayak jadi imam. Mah lu nih kada cucuk bahai biar guru. Ulu nih orang awam orang biasa kada cucuk jadi imam biar aja bahai. Ujar nang minanto nih nang maling tadi. Sekalinya aku aja aku hendak mendengarkan bacaan ikam. Oke, mereka itu aja tapak saya. Makanya kata biswa sembahyang orang maling nih. Bebayar sembahyang subuh, usalli farda subhi rakataini mustaqbilal qiblati ada imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar kayak orang juga ya Allah. Tapi bebayar sembahyang subuh napa 3 rakaat. Hau ya. Sampai yang subuh 3 rakaat. Tontong sembahyang ditakoni, tontong bawira ditakoni oleh nang guru tadi, kenapa ikam nak sembahyang 3 rakaat? Biasanya nak kayak orang sembahyang subuh tuh 2 rakaat. Aku ini tuhuk sudah ya Allah jadi imam 2 rakaat. Nang sarakaat tadi bahaya gesan piangnya. Nah, lalu apa kalah? Bapak dahel anak banget ini taruh sekan kah ampihan kah terserah pian aja lagi bahaya jangan anak nang berbina tadi kenapa gunung runtuh sudah bipai malam pertama tadi sudah ya Allah. Jadi itu mak kisahnya ya Allah. Aku tapi bisa coba kisah itu hiburannya ya lah. Nah jadi kita itu cocok mencari laki nang alim juga ya Allah, nang kayak guru nih ya Allah. Tinggi kayak Habib nih, kenapa orang alim tuh, orang nambah ilmu tuh, orang yang selamat. Ada kawan didustahi, mungkin. Nah, jadi Rasulullah SAW itu makhluk yang paling alim, yang paling mulia. Ada yang menandingi kemuliaan Rasulullah SAW. Wajahnya suhura bisahri Ramadan, dan menghiasi Allah Ta'ala dengan bulan, itu bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Waziyana masajida bil Ka'bati, dan menghiasi akan masjid itu dengan Ka'bah.
Wa zayyana al-kutuba bil Qur'an, dan menghiasi kitab-kitab dengan Al-Qur'an. Wa zayyana al-Qur'ana bi bismillahirrahmanirrahim, dan menghiasi Al-Qur'an itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah, amalkan bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nih kisahnya orang nang mengamalkan bismillah. Nah, cuma di sini kan ada tentang kemuliaan Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada tanggal 12 Rabiul Awal itu berguncang aras, menyambut gembira. Kita pun disuruh gembira juga ya Allah. Senang hati menyambut bulan Maulid, senang hati kita. Bila ada orang sarwan, orang mengundang, datangi ya Allah. Kenapa? Karena bulan ini bulan orang yang bagus benar bersalawat. Kenapa? Satu kali kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala membalas 10 kali. Kadang-kadang bisa lebih daripada 10. Sekali balasannya 10, 10 balasannya 100 balasannya 1000, balasannya 1.000.000. Tapi bisa lebih daripada itu kan cuma apa namanya padilahnya aja. Jadi kita beramal itu jangan karena fadilah, kita beramal itu karena Allah. Bila orang beramal karena fadilah, bila jangan ada fadilahnya, lalu kan cangkal ya Allah. Justru dengan adanya fadilah itu membuat kita bersemangat untuk beramal beribadah. Nih bulan Maulid, hari kelahiran Rasulullah, berbanyak salawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat. Allah Ta'ala dan para malaikat seberataan bersalawat lawan Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, ini kitabnya disuruh, kita itu tidak diperintahkan. Apabila kita mengerjakan perintah daripada Allah Ta'ala itu hukumnya wajib. Bila kada menggawi berdosa kita. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat lawan Rasulullah. Wahai orang yang beriman, disuruh memperbanyak salawat dan salam sebagai penghormatan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Ini orang-orang yang beriman ini apabila Allah Ta'ala menyuruh, lakas dulu lah. Bila jangan tapi beriman. Kenapa? Al-imanu yajid wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Bilanya orang Islam, kita manusia ini nah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cakal tuh ibadahnya tuh. Lalu bertambah naik, bisa lebih mulia daripada malaikat. Dan apabila imannya berkurang, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa lebih hina daripada binatang. Nah, jadi kita sebagai manusia, kenapa? Karena kita ini manusia, insan yang paling mulia yang Allah Ta'ala ciptakan, bujur aja daripada tanah. Tapi Allah Ta'ala memuliakan karena kita mempunyai seorang nabi, seorang rasul, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu jaga diri kita, jaga keluarga kita, kita hiasi dengan amal-amal saleh. Mumpung kita Allah Ta'ala berikan waktu ya Allah sampai bulan Maulid. Jadi bulan Maulid ini kita isi terus dengan ibadah, dengan amal-amal saleh. Jangan sampai waktu kita bulan Maulid kita sia-siakan begitu aja, tak buang sia-sia lah. Nah, oleh karena itu kita tingkatkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ujar Rasulullah, barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah, baik sembahyang berjamaah, membaca salawat sunat Rasulullah, ya Allah, menghadiri undangan kayak ini nah, ini termasuk mengabulkan hajat ya Allah. Bila mengabulkan hajat orang, kayaknya Allah Ta'ala mengabulkan hajat kita juga ya Allah. Nah, oleh karena itu kita kabulkan hajat orang, makinnya orang pemulitan membaca salawat kepada Rasulullah, kita datangi walaupun uyuh kan, jauh kan karena Bapak, insya Allah berkatnya gasan kita juga kayaknya, syafaatnya kayaknya balasannya gasan kita juga. Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa bidirhamin li qiraati maulidin Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa orang yang menafkahkan hartanya untuk memperingati maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang itu kayaknya dikumpulkan dengan aku, ujar Sayyidina Abu Bakar, di dalam surga. Nah, jadi orang yang mengumpulkan manusia, menyediakan makanannya, minumannya ya Allah. Nah, untuk peringatan maulid Rasulullah,
maka orang itu kena dikumpulkan lawan Sayyidina Abu Bakar di dalam surga. Jadi ini sebenarnya kaidah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari Minggu awal pertama daripada bulan Maulid, Haji Muhyar sekeluarga mengadakan peringatan Maulid di rumahnya. Mudah-mudahan peringatan Maulid yang kita bacakan ini akan menjadikan sapaan sebagai penolong, sebagai keselamatan. Nanti kelak kita akan dikumpulkan bersama junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin ini aja yang dapat ulun sampaikan. Oke, kalau usah panjang-panjang ya Allah, ceramahnya sedikit aja lah. Iwak sapat, iwak gabus, makin cepat makin bagus ya Allah.